Paulus. Kalau kita telah membahas 2 Timotius pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tentu telah disinggung bahwa surat 2 Timotius adalah surat yang terakhir menurut pemikiran saya, juga pemikiran para teolog, di dalam pelayanan dari Rasul Paulus. Nanti kita akan lihat. Dan surat yang terakhir itu kebetulan adalah surat yang ditulis Rasul Paulus kepada anak yang paling dikasihi. Anak sekaligus rekan sepelayanan yang paling dia percaya, yaitu Timotius. Maka surat ini bersifat sangat-sangat personal. Nah, nanti kita akan membacanya bagian demi bagian hingga perikop ini selesai. Oleh karena itu, sekali lagi, mari saya mengajak teman-teman sekalian untuk membuka Alkitab kita. Sekalipun saya tidak melihat, saya harap teman-teman sungguh-sungguh membuka Alkitab di rumah. Mari kita buka di 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-22. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 9 sampai 22. Kita akan membaca secara bersama-sama, sekalipun kalian semua make kalian mute. Mari kita baca bersama-sama, demikian ada tertulis. Berusahalah segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus, dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Titikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiporus. Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes, dan Linus dan Claudia, dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan hidup di dalamnya. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, saya tadi menyebutkan bahwa surat ini adalah surat terakhir dari Rasul Paulus. Karena kalau kita membaca dari ayat sebelumnya, misalnya 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6, di situ Paulus mengatakan, mengenai diriku
darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Rupa-rupanya Rasul Paulus sudah tahu persis bahwa hasil persidangan pertama, hasil pembelaan pertama, hasil dia naik banding pada sidang yang pertama, seperti yang tadi kita baca di ayat yang ke-16, rupa-rupanya tidak menghasilkan hasil yang baik. Sekalipun pembelaan Paulus begitu kuat, bahkan kalau bukan gara-gara ingin pemulihan nama baik, mungkin Paulus nggak naik banding ke Roma, dia sudah dibebaskan. Seperti yang dicatat di Kisah Para Rasul. Tetapi ketika dia naik banding ke Roma, yang awalnya dia sangat yakin untuk kembali, itu bisa kita baca di Filipi pasalnya yang kedua, ketika dia menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia mengutus Timotius dan Epaphroditus mengunjungi Filipi. Dan dia mengatakan, aku pun mempunyai keyakinan akan segera datang kepadamu. Artinya ketika itu, Paulus sedang di penjara di Roma, mempunyai keyakinan bahwa persidangannya akan membawa kepada kebebasan. Dan saat pembelaan yang pertama, ketika disebut tidak seorang pun mendampingi aku, dan hasil persidangan itu membuat Rasul Paulus menjadi pesimis bahwa dia tidak mungkin bebas. Maka dia mengatakan, saat kematianku sudah dekat, darahku sudah mulai dicurahkan. Mungkin sebelumnya Paulus menerima kehormatan sebagai sebagai narapidana yang terhormat, namun mungkin di akhir pemenjaraannya Rasul Paulus mengalami penganiayaan, mungkin kekerasan secara fisik, sehingga dia mengatakan, darahku sudah mulai dicurahkan. Dan saya sangat terharu, sekaligus rindu mempunyai perkataan yang luar biasa seperti Rasul Paulus di ayat yang ke-7, misalnya. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini adalah kerinduan, ini adalah mimpi semua hamba-hamba Tuhan yang setia. Jadi sekali lagi, pada saat ini, Paulus sudah mulai pesimis kalau dirinya akan dibebaskan. Dia meyakini ini adalah garis akhir. Tentu saya akan sebutkan tadi, berbeda ketika dia nulis pada surat di Filipi. Ketika dia menulis surat di Filipi, Timotius sedang bersama-sama dengan dia, Epaphroditus sedang bersama-sama dia. Sedangkan Epaphroditus yang adalah orang asli Filipi, dikirim lebih dahulu, setelah itu Timotius dikirim ke Filipi. Maka, surat ini saya meyakini bahwa saat surat ini ditulis, Timotius sedang ada di Filipi. Jadi baik di Filipi, baik surat Filipi maupun surat Roma, sama-sama ditulis oleh Rasul Paulus di penjara di Roma, di akhir masa pelayanannya. Ya, di Filipi pasal yang kedua, 23 dan 24 dikatakan, dialah, yang maksud adalah Timotius, dialah yang kuharap segera kukirim dengan segera. Sudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Jadi waktu nulis surat Filipi, Paulus mempunyai keyakinan dia bebas. Dengan kata lain, surat 2 Timotius ini ditulis setelah Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan mengirim Timotius ke Filipi. Nah, saya mengatakan ini adalah akhir dari kehidupan Rasul Paulus dengan pasal yang keempat ayat ke-6 dan 7 tadi. Karena apa? Karena memang Nero paling benci dengan orang Yahudi. Terlebih lagi orang Yahudi yang dianggap bikin huru-hara. Dia nggak peduli Yahudi itu Kristen atau non-Kristen. Bagi dia orang Yahudi pembuat huru-hara harus dihabisi. Dan secara tradisi memang Rasul Paulus meninggal, dipenggal kepalanya oleh Nero di tahun terakhir masa pemerintahannya setelah pembakaran besar di kota Roma, sekitar bulan Juli tahun 64 Masehi. Dan kalau kita melihat beberapa legenda yang terjadi, ketika dipenggal kepalanya, kepala Rasul Paulus menggelundung 3 kali di tanah.
dan tempat dia menggelundung kepalanya yang terpenggal itu menjadi setiap kepala menjadi mata air atau sumur. Dan sekarang mata air Rasul Paulus itu masih ada hingga sekarang. Apakah itu legenda atau itu mujizat, kita tidak tahu. Tetapi itu dipercayai oleh orang-orang yang ada di Roma sana. Nah, setelah kita melihat keadaan Rasul Paulus, setelah persidangan yang pertama gagal, setelah pembelaannya yang pertama dia merasa gagal, dan dia sedang menghadapi hari akhirnya, hari kematiannya di dalam penjara, maka kita menjadi tahu suasana batin ketika kita membaca surat ini lebih baik. Dan itu harusnya membawa kita ikut terbawa emosi seperti Rasul Paulus ketika menulis surat ini kepada Timotius. Tolong kalian perhatikan. Dikatakan pada saat di situ, saat di penjara itu, menjelang akhir hayatnya, dikatakan Demas telah mencintai dunia dan pergi ke Tesalonika. Ya, sekali lagi, Demas telah mencintai dunia dan pergi ke Tesalonika. Kita tidak tahu, tradisi Alkitab tidak mencatat apa yang dimaksud dengan perkataan Rasul Paulus ini. Apakah Demas meninggalkan imannya, atau Demas tetap tidak menjadi Kristen, namun meninggalkan pelayanannya dan mencari pekerjaan, mencari kehidupan lebih nyaman, ataupun lebih layak ke Tesalonika. Tidak begitu jelas. Dan berikutnya dikatakan Krekes ke Galatia, Titus ke Dalmatia. Nah, ini sangat mungkin Krekes dan Titus pergi ke Galatia dan Dalmatia untuk pelayanan. Jika tidak untuk pelayanan, mungkin Rasul Paulus akan memberi keterangan seperti halnya Demas. Tetapi, baik Krekes maupun Titus bukanlah diutus oleh Rasul Paulus untuk pergi ke Galatia atau Dalmatia. Kalau seandainya dia pergi karena diutus, tentu dia akan bilang, aku mengirim Krekes dan Titus ke Galatia dan Dalmatia. Jadi mungkin saja Krekes dan Titus tetap di dalam pelayanan, namun dia memilih mendapat visi secara pribadi untuk melakukan pelayanan baik di Galatia maupun di Dalmatia. Sedangkan Titikus dikatakan Lukas tetap tinggal di Roma. Nanti kita bahas lagi tentang Lukas dalam bagian-bagian yang terakhir. Dan Titikus dikirim, aku kirim ke Efesus. Artinya, Titikus pergi ke Efesus karena utusan dari Paulus. Dan ini meneguhkan tafsiran saya bahwa Timotius tidak sedang di Efesus. Padahal kita tahu bahwa Timotius adalah seorang uskup yang melayani di Efesus. Kalau seandainya Timotius sedang di Efesus, maka aku mengirim Titikus kepadamu. Maka saya meyakini Timotius masih di Filipi seperti yang dicatat pada Filipi pasal yang kedua yang telah saya sebutkan sebelumnya tadi. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat 23 dan ayatnya yang keempat. Ke-23 dan 24. Nah, kita akan masuk ke bagian berikutnya. Jadi di dalam keadaan seperti ini, para sahabat Rasul Paulus sedang meninggalkan dia. Kalau dia dalam keadaan sukacita, dalam keadaan berkecukupan, dalam hidup yang nyaman, damai sejahtera, ditinggal teman, tidak menjadi terlalu masalah. Tetapi di dalam keadaan membutuhkan, dia ditinggalkan teman, itu menjadi perasaan atau menjadi tekanan batin yang luar biasa. Oleh karena itu tidak aneh kalau Rasul Paulus sendiri akhirnya menulis secara pribadi, menjadi personal request, permintaan pribadi kepada Timotius yang kita bisa baca pada bagian berikut. Ya. Nanti Timotius dan Markus diminta, ini bagian berikut. Dikatakan, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ayat yang ke-9. Dan upayakan datang sebelum musim dingin tiba. Ayat yang ke-21. Jadi secara khusus Rasul Paulus minta Timotius untuk segera datang.
Nah, ini adalah kejujuran seorang Rasul Paulus yang membutuhkan kehadiran Timotius di tengah-tengah depresi atau di tengah-tengah kesepiannya. Jangan berpikir kalau seorang hamba Tuhan yang luar biasa itu terus nggak pernah depresi, nggak pernah mengalami kesakitan secara mental. Mengucap syukur kalau PUI kemarin mengadakan seminar mental health gitu ya. Sayang saya tidak bisa gabung karena waktu mau masuk nggak bisa masuk dan akhirnya saya putus asa. Itu juga nggak usah dipikirkan kalau pelayan Tuhan nggak bisa putus asa begitu. Nah, Rasul Paulus di tengah-tengah ketertekanan dirinya, maka dia dengan jujur tidak segan-segan menyatakan diri membutuhkan kehadiran Timotius. Siapa Timotius? Timotius adalah anak yang dikasihinya. Timotius adalah anak angkat secara rohani. Timotius yang dulunya anak bawang, akhirnya menjadi rekan sekerja dan menjadi rekan kerja yang paling dipercaya. Maka menjelang akhir hidupnya, Rasul Paulus minta kehadirannya. Dan kalau dikatakan, datanglah kepadaku sebelum musim dingin, mungkin itu berkaitan kepada jumlah yang dimintanya dari rumah salah seorang jemaat yang ada di Troas. Ya, nanti saya sebutkan namanya. Nah, jadi sekali lagi, Rasul Paulus tidak segan-segan menyatakan kebutuhannya, tidak segan-segan menyatakan kerapuhannya di depan orang lain, sekalipun orang lain itu adalah yang dulunya seorang anak bawang bagi dia. Seorang anak rohani, Paulus tidak menutupi kelemahannya. Itu menarik dari seorang pribadi Paulus yang selama ini kita kenal sebagai tokoh yang kuat, tokoh yang kolerik, tokoh yang pemimpinannya begitu menonjol. Dan yang kedua, dia juga mengatakan, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Ini adalah kejujuran Rasul Paulus yang lain lagi. Dia tidak segan-segan dan tidak alias tidak gengsi ketika dia mengatakan, aku membutuhkan Markus, membutuhkan pelayanan Markus Markus penting bagiku. Padahal kalau kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat 37 sampai 40, Rasul Paulus sangat mencela Yohanes yang disebut Markus ini. Karena apa? Markus pernah tidak setia atau meninggalkan pelayanan di dalam misi pelayanan Rasul Paulus. Sehingga terjadi konflik besar antara Paulus dan Barnabas, di mana Barnabas adalah seorang penjamin, Barnabas adalah seorang yang selama ini menjamin supaya dia diterima oleh para rasul, pertobatan dia dipercaya oleh para rasul, bahkan dia adalah seorang mentor bagi Rasul Paulus untuk pertama kali masuk dunia kekristenan. Tetapi Rasul Paulus tidak segan-segan berdebat, bahkan berselisih paham begitu besar dengan Barnabas, karena Markus yang dia celanya. Tetapi setelah kesadaran penuh bahwa Markus ternyata berubah, Markus ternyata adalah orang yang bisa berubah semakin dewasa di dalam Tuhan, dia tidak segan-segan mengakuinya. Kan biasanya ketika seorang hamba Tuhan yang wow begitu, ketika dia nggak suka seorang disingkirkan, ketika yang dia singkirkan itu makin besar, dia bukan akan menerima menjadi rekan sekerja. Umumnya dia akan nyinyir mencari kelemahan karena nggak mau dia disaingi. Tetapi berbeda dengan Rasul Paulus. Paulus dengan terbuka mengakui bahwa aku dulu salah terhadap Markus dan sekarang aku membutuhkan dia karena pelayanannya penting bagiku. Dan yang ketiga, permintaan pribadi Rasul Paulus kepada Timotius. Juga jika engkau kemari, bahwa juga jubahku yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu, di ayatnya yang ke-13. Kalau kita melihat di situ, berarti perjalanan dari Filipi menuju Roma melewati daerah yang disebut Troas. Dan Paulus meninggalkan benda-benda kesayangannya di rumah Karpus yang di Troas. Kita tidak tahu siapa itu Karpus.
karena hanya disebut sekali di dalam Perjanjian Baru, di dalam Alkitab. Namun kalau kota Troas, Paulus berkali-kali melewati kota Troas. Misalnya kisah 16 ayat 8 dan ayat yang ke-11, kisah 20 ayat 5 dan 6, 2 Korintus 2 ayat 12, di situ kota Troas disebut. Artinya Paulus berkali-kali melewati kota itu. Mungkin di dalam perjalanan terakhir, Paulus ditangkap di situ sebelum dibawa ke Yerusalem, diadili di Yerusalem, diadili di Yudea, dan akhirnya naik banding ke Roma. Nah, ketika penangkapan mungkin Rasul Paulus yang ditangkap oleh orang Yahudi waktu itu, dia tidak sempat untuk membawa barang-barang berharganya. Apa itu barang-barang berharganya? Yaitu dikatakan jubah dan kitab-kitabku, terutama perkamen. Mengapa jubah menjadi begitu berharga bagi Rasul Paulus? Paulus bukan seorang yang kaya atau seorang pelayan yang memperkaya diri. Bahkan dia menggunakan keterampilannya untuk menjahit tenda, untuk menyukung pelayanannya. Maka sekarang ada istilah tent ministries, ya, tent maker ministry, membuat tenda, pelayanan pembuat tenda, orang-orang yang membiayai pelayanannya sendiri, orang-orang yang sambil bekerja secara profesional dan mencukupi kebutuhannya, sehingga tidak perlu terlalu mengharapkan dari pelayanan. Orang-orang seperti inilah menandani Rasul Paulus. Jadi jubah bagi Paulus yang satu-satunya itu menjadi barang berharga. Apalagi sebentar lagi Roma memasuki musim dingin. Tetapi dari jubah ada kitab-kitab, terutama kitab perkamen. Kitab perkamen adalah gulungan kitab yang terbuat dari kulit, atau kumpulan kitab-kitab yang umumnya dari papirus yang gampang rusak. Tetapi ini yang dari kulit. Mungkin Rasul Paulus menabung sebagian uang yang dia punya untuk membeli perkamen bagi koleksi buku-buku favoritnya dia. Jubah penting bagi dia, tetapi lebih penting adalah buku yang mendukung pertumbuhan dan ketahanan iman Rasul Paulus secara pribadi. Sekali lagi, Karpus adalah orang yang tidak dikenal. Namun Paulus pernah nginap di rumah dia. Dan Paulus menitipkan barang-barang itu baginya. Dia mempercayai orang yang mungkin baru saja dikenalnya. Paulus adalah orang yang begitu terbuka, begitu friendly di tengah ketegasannya. Selanjutnya kita akan masuk kepada satu tokoh yang mempunyai tempat khusus di hati Paulus yang bernama Alexander. Ini bukan tokoh baik. Rasul Paulus mengatakan, Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Alexander tidak jelas yang dimaksud Alexander yang mana. Mungkin Alexander yang disebut di surat Timotius yang lain, di 1 Timotius 1 ayat 20, yang disandingkan dengan Hymenaeus, yang dikatakan telah kuserahkan kepada iblis supaya jera menghujat. Ini masuk akal karena dikatakan dia sangat membenci ajaran Rasul Paulus. Maka dia menghujat, maka dia merepotkan, maka dia nyinyir, bahkan dia memfitnah Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus mengatakan, biarlah Tuhan saja yang membalasnya. Tentu Alexander ini bukan Alexander saudara Rufus, anak dari Simon dari Kirene, yang mempunyai kesan baik dicatat oleh Rasul Markus, oleh penulis Markus maksud saya. Jadi teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, terhadap orang yang jahat sekalipun, Paulus tidak membuang-buang waktu untuk membalasnya dengan kejahatan, melainkan dia menyerahkan keadilan dan pembalasan itu dilakukan oleh Tuhan. Dia mengutip perjanjian lama bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Namun, supaya orang lain tidak mengalami seperti yang dia alami, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk waspada terhadap orang itu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak salah menilai seseorang. Kita tidak salah menilai ajaran seseorang. Bahkan kita tidak salah mengkritik ajaran seseorang.
bukan untuk membenci orang yang kita kritiki, bukan untuk membenci institusi yang salah, tetapi supaya orang lain tidak jatuh di dalam kesalahan yang sama dari orang-orang yang kita kritisi. Tadi pagi dalam suatu dialog di Facebook, ada seorang yang bertanya tentang gereja Bahtera. Gereja yang kalian bisa lihat videonya banyak bertebaran di Facebook, begitu bagus. Rata-rata pelayanannya wanita. Awalnya tidak cerita apa-apa. Dan kamu mengucap syukur ketika ada salah seorang ibu yang bersaksi di dalam percakapan itu, yang mengatakan dia dulu anggota itu, yang setelah cukup lama terlibat di gereja itu, si ibu itu mengatakan, ternyata pemimpin gereja itu mengaku dirinya Mesias, Mother of God. Dan dari situ dia akhirnya mengajak anak-anaknya, seluruh keluarganya keluar dari gereja tersebut. Ibu ini tidak bermaksud memperjelek gereja yang telah dia tinggalkan, tetapi dia mengingatkan supaya orang lain tidak tersesat di dalam gereja yang sama. Oleh karena itu teman-teman, sekalipun generasi Z, generasi Alpha adalah generasi yang membenci orang yang mengkritik orang lain, tetapi demi kebenaran, mari kita memberi sifat kritis, bukan dalam nuansa yang membenci, namun meluruskan dan supaya orang lain tidak jatuh kepada lubang yang sama. Sama seperti Paulus mengingatkan kepada Timotius mengenai Alexander yang telah melukainya. Dan ini dilanjutkan dengan perasaan Rasul Paulus ketika di persidangan yang pertama yang tadi telah kita baca dan telah saya singgung-singgung di dalam penjelasan sebelumnya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditangguhkan atas mereka. Maksudnya, kiranya jangan ada orang yang menyalahkan orang-orang yang meninggalkan aku. Jangan mengalahkan Krispus, jangan menyalahkan Titikus, jangan menyalahkan yang lain. Karena mereka telah memenuhi panggilan Allah. Karena mereka telah melakukan pelayanan. Jadi jangan menyalahkan mereka yang telah meninggalkan aku. Kira-kira Rasul Paulus begitu. Tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Dalam keadaan normal, ditinggalkan orang tidak menjadi terlalu masalah. Tetapi saat persidangan, saat pembelaan di pengadilan, seseorang membutuhkan pendamping untuk memberi support secara spiritual dan secara mental. Namun Paulus tidak menyalahkan masalah ini. Bahkan tadi dia mengatakan, jangan ada orang yang menyalahkan mereka. Mengapa Paulus begitu kuat? Karena dia mempunyai jangkar yang kuat, yaitu iman, pengenalan, dan relasi kepada Tuhan yang dia layani, Tuhan yang dia imani, Tuhan yang dia sembah. Maka dia mengatakan, Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Bahkan dia menjadikan persidangan yang merugikan dia, karena isinya hanya fitnah-fitnah belaka, menjadikan Paulus menjadi sarana untuk memberitakan Injil. Ini hati yang begitu mulia dari Rasul Paulus. Ketika dia sedang membutuhkan orang, dan orang meninggalkan dia, dia sama sekali tidak menyalahkan orang itu. Dan kalau kita membaca misalnya di 2 Filipi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di tengah-tengah penjara, menghadapi persidangan yang pertama, ketika orang lain meninggalkan, Timotius malah diutus ke Filipi. Epafroditus malah diutus ke Filipi. Ini suatu kebesaran hati yang begitu luhur yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Dia melepas sesuatu yang dia sendiri membutuhkan. Dia membutuhkan kehadiran Timotius enggak? Ya, dia membutuhkan. Dia membutuhkan kehadiran Epafroditus enggak? Ya, dia membutuhkan. Dia membutuhkan kehadiran Titikus enggak? Ya, dia membutuhkan. Namun tiga-tiganya justru diutus untuk mengunjungi jemaat.
Ini yang dikatakan memberi. Memberi adalah melepaskan sesuatu yang dia sendiri sedang membutuhkan. Yang dia sendiri sedang memerlukan. Jika kita memberikan, melepas sesuatu yang kita tidak butuhkan, yang kita tidak sedang pakai, yang kita tidak sedang perlukan, itu bukan memberi, itu membuang. Sampah kita tidak butuhkan, kasih. Itu bukan memberi, itu membuang. Tetapi kalau ketika sesuatu yang sedang kita butuhkan dan kita lepaskan, itu namanya memberi. Dan Paulus melakukan itu. Alone, but not lonely. Mungkin dari kita ada yang bertanya, loh Bang Yonas, tadi kan katakan Lukas tinggal bersama aku. Kemana Lukas saat persidangan itu? Nah, ini menarik. Karena Lukas adalah seorang tabib. Namun Lukas adalah seorang agen ganda. Kalau kalian menonton film Saint Paul yang rilis tahun 2018 atau 2017, saya lupa, kalian akan melihat bagaimana aktingnya Lukas luar biasa. Supaya dia bisa meloloskan surat-surat Rasul Paulus keluar, tulisan-tulisan Paulus keluar, maka dia menjaga jarak kepada Rasul Paulus hanya saat-saat tertentu saat meriksa kesehatan Rasul Paulus. Dia datang. Tetapi saat dia meriksa kesehatannya itu, dia meloloskan surat-surat itu keluar. Jadi wajar kalau Lukas tidak hadir di dalam persidangan. Tetapi secara hati dia perwakilan jemaat. Dia perwakilan Allah yang hadir di dalam persidangan itu. Itu yang mungkin menjawab pertanyaan kita. Dan saya akan segera mengakhiri paparan ini atau eksposisi ini karena sudah lebih dari setengah jam. Namun kita masih ada membahas tentang salam penutup. Semoga kalian tidak menjadi jenuh meninggalkan persekutuan ini secara diam-diam. Salam penutup pertama dikatakan, salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Siapa itu Priska dan Aquila? Mungkin yang dimaksud Priska dan Aquila karena ini pasangan suami istri, ya, dan kebetulan Priska lebih menonjol. Mungkin ini tokoh ini yang disebut di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 26, yaitu Priskila dan Aquila. Jadi Priska ataupun itu nama lain dari Priskila. Ya, ini adalah pasangan yang mengajari Apolos tentang iman Kristen. Seorang pengkhotbah luar biasa tentang Judaism, tetapi tidak mengerti tentang apa intisari kekristenan, yaitu kebangkitan Kristus. Dia hanya mengerti baptisan Yohanes, tidak mengerti baptisan Yesus. Dia tidak mengerti cerita tentang para nabi, tapi tidak mendengar cerita tentang kebangkitan Yesus. Disitulah pasangan Priska dan Aquila mengajari dasar-dasar iman Kristen kepada Apolos. Jadi Priska dan Aquila adalah tokoh yang cukup berperan di dalam pelayanan Rasul Paulus. Demikian juga keluarga Onesiphorus. Onesiphorus ini adalah disebut di 2 Timotius 1 ayat 16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Jadi ini mungkin ketika Paulus di penjara Filipi. Maka Rasul Paulus mengirim salam kepada mereka. Orang-orang yang mau membela Rasul Paulus, yang tidak malu kepada posisi Rasul Paulus. Dan selanjutnya, Erastus tinggal di Korintus dan Tropimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, mungkin Erastus adalah orang yang dikenal. Tropimus adalah orang yang dikenal oleh Timotius.
Erastus itu yang mungkin yang dimaksud adalah salah seorang rekan pelayanan yang disebut bersama-sama dengan Timotius yang diutus ke Makedonia. Di Kisah Rasul 19 ayat 22. Berdasarkan data ini, maka tidak heran kalau Rasul Paulus mengingatkan, Erastus temanmu dulu, sekarang ada di Korintus. Dan tentu ini bukan Erastus yang seorang pejabat negeri, seperti yang disebutkan di Roma pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-23. Tropemus dari Efesus, ya, kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Ini juga tim pelayanan Rasul Paulus yang disebutkan di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 4 dan 21 ayat 9. Ini tidak disebutkan dengan jelas dia sakit apa, mengapa dia sakit tidak dijelaskan. Namun orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang yang dikenal oleh Timotius, maka Rasul Paulus menyebutkannya. Dan berusahalah kemari sebelum musim dingin, sudah saya bahas. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Ini adalah tokoh-tokoh yang tidak pernah disebutkan di tempat lain. Mungkin adalah keluarga-keluarga atau tokoh-tokoh penting yang cukup terhormat di Roma yang dikenal oleh Timotius di sini. Apa yang kita bisa pelajari dari greeting yang atau salam penutup yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius? Paulus mengingat dan tidak pernah melupakan orang-orang yang pernah berperan dan berjasa di dalam hidupnya. Bahkan terhadap orang yang berjasa secara negatif, yaitu Alexander, dia mengingatnya dengan baik. Namun Paulus untuk meneguhkan iman Timotius, lebih mengingatkan kepada orang-orang yang berjasa baik kepadanya. Pengalaman negatif terhadap Alexander tadi sudah saya sebut, semata-mata ditampilkan untuk mengingatkan orang lain, yaitu Timotius, agar waspada. Jadi kita melihat, Paulus mengingat setiap orang yang berperan di dalam hidupnya, baik perannya besar maupun besar, seperti Timotius, seperti Epaphroditus, namun juga orang-orang seperti Ebulus, seperti Karpus, hanya tempat penitipan barangnya pun Paulus mengingat. Paulus ini mengingatkan kita suatu hal, bahwa Paulus adalah orang besar, namun tidak pernah berpikir dirinya besar. Inilah orang yang besar sesungguhnya. Orang yang besar adalah orang yang tidak pernah merasa diri besar, dan mudah melihat kebesaran orang-orang kecil. Kalian perhatikan, kalau ini ada raja wali, terbang tinggi membumbung, maka kelihatan dari bumi, ya adalah orang-orang yang tidak bisa terbang seperti Raja Wali, maka orang ini akan mengecilkan Raja Wali. Namun Raja Wali yang besar, yang sama besarnya, yang sama terbang, sama tingginya, akan tetap bisa melihat kebesaran Raja Wali. Sebaliknya orang yang besar sesungguhnya adalah orang-orang yang bisa melihat kebesaran jasa orang-orang lain, sekalipun jasa itu kecil. Dari sini, kita bisa belajar tentang Rasul Paulus yang luar biasa. Paulus membutuhkan Titikus, Timotius, dan Epaphroditus, namun melepaskan mereka demi jemaat. Kita belajar apa itu memberi. Paulus dengan terbuka mengakui sangat membutuhkan kehadiran orang lain yang dahulu anak bawang seperti Timotius, yang dahulu dia cela seperti Markus. Dari situ kita belajar dari Rasul Paulus, terbuka dan jujur akan kesalahan diri di masa lampau. Siapa diri kita yang merasa kuat di dalam iman dan pemahaman, sehingga kita tidak perlu merasa rapuh? Kalau Paulus sang rasul besar, mampu mengakui kerapuhan diri, mampu mengakui kelemahan diri, mengapa kita tidak? Mari kita belajar, men-sharingkan,
pergumulan kita, kelemahan kita, bahkan kelemahan yang paling memalukan kita kepada orang lain. Sehingga ada yang mendoakan kita, ada yang memberi nasihat-nasihat, ada yang meneguhkan kita. Sehingga kita tidak perlu bergulat sendiri di dalam pergumulan kita. Jujur akan kerapuhan diri, jujur akan kelemahan diri, dibutuhkan kekuatan yang ekstra besar. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh kuat, yang mampu jujur terhadap kerapuhan diri di hadapan sesama. Saya berharap teman-teman sekalian, dari Paulus kita belajar bagaimana kita sadar diri, merangkul kerapuhan diri, menceritakan kepada orang yang dapat dipercaya, untuk kita angkat bersama-sama. Sebab orang yang selalu merasa diri kuat, sesungguhnya dia orang pemalu dan orang yang rapuh menerima diri sendiri. Kiranya pelajaran dari Rasul Paulus yang hari ini menginspirasi kita untuk menjadi hamba yang kuat dan besar, yang sebagai orang besar tidak pernah menganggap dirinya besar, melainkan mampu melihat kebesaran orang lain yang kecil sekalipun. Dan sebagai orang yang kuat, kita mampu dengan jujur merangkul dan mengaku akan kerapuhan diri di hadapan sesama. Sebab sesama diberikan kepada kita oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan kepada kita untuk menolong kita, untuk saling menangani kerapuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Saat hening bagi kita. Amin.